Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat sejuta kisah? Senang sekali kami bisa kembali hadir menjumpai Anda. Tentunya seperti biasa akan menghadirkan kisah-kisah nyata yang menarik, seperti kisah berikut ini yang sudah kami siapkan untuk Anda, berjudul Abang Becak yang Malang. Tahun 1998, saat itu masih sekitar jam 19:30 waktu Indonesia Barat, sebuah bis jurusan Surabaya Solo, kalau tidak salah, berhenti di dekat pos jaga tengah Pangkalan Angkatan Udara di Madiun untuk menurunkan satu penumpang. Penumpang itu ternyata seorang wanita berusia kurang lebih 30 tahun dengan menggunakan kaos putih dan bercelana jeans. Tidak ada hal yang istimewa dari wanita itu saat itu. Seperti biasa, para tukang becak pun berebut menawarkan jasa kepada wanita itu untuk mengantar ke tujuan yang akan dituju atau ke rumahnya. Akhirnya, dari sekian banyak tukang becak, Pak Ahmad yang beruntung untuk mengantarkan si wanita itu. Pak Ahmad usia 50 tahun dengan semangatnya mengantar ke daerah A. Setelah sebelumnya disepakati akan diberi Rp6.000 dari wanita itu. Dengan semangat beliau menggenjot becaknya karena terbayang di pikirannya uang Rp6.000 akan dia dapatkan. Lumayan sekali setelah 1 hari penuh tidak mendapatkan penumpang. Jarak yang ditempuh ke daerah A kurang lebih 2 km. Tapi jalan yang harus ditempuh, jangan kalian pikir hanya jalan lurus saja, karena harus memasuki jalan desa yang berbelok-belok yang tidak jauh dari pagar kawat pembatas Pangkalan Angkatan Udara Madiun. Dan juga karena sudah malam, Pak Ahmad pun harus berhati-hati untuk mengendarai becaknya supaya baik jalannya. Hehehe. Juga banyak lahan yang ditanami tebu yang sudah siap dipanen dan tinggi menjuntai. Jadi harus ekstra hati-hati kalau akan berbelok, karena dari arah yang berlawanan tidak bisa terlihat apakah ada kendaraan atau tidak. Dan akhirnya kurang lebih setengah jam waktu berjalan, sampailah ia di rumah si wanita itu. Pak Ahmad sempat kagum tatkala melihat penampilan rumah itu, yang menurut ukuran saat itu sangat bagus dan terang benderang, karena lampu-lampu yang ada di rumah itu halamannya cukup luas. Mungkin itu rumah terbagus yang pernah ia lihat selama ia mengantar orang yang menggunakan jasa becaknya. Juga sedikit heran, selama ia ke daerah A, kenapa baru kali ini ia melihat rumah bagus seperti sekarang. Mungkin karena ia tidak begitu memperhatikan dalam hatinya. Lalu wanita itu pun turun dengan membawa barang-barangnya. Pak Ahmad bermaksud untuk membantu membawakan barang-barang wanita sampai pintu rumah tersebut. Tapi wanita itu menolaknya karena barang-barang yang ia bawa tidak terlalu berat. Wanita tersebut menyuruh Pak Ahmad menunggu sebentar di depan pagar rumah itu, karena kebetulan uang yang dibawa saat itu kurang. Lalu Pak Ahmad pun menunggu sebentar, dan si wanita itu pun memberikan 1 lembar uang 5.000-an. Tapi beliau mengatakan kepada wanita itu kalau kesepakatannya tadi adalah 6.000. Si wanita pun minta maaf karena lupa. Tapi sebelum masuk kembali ke rumah, si wanita menyarankan kepada Pak Ahmad untuk sebaiknya memutarkan becaknya menghadap ke jalan, jadinya membelakangi rumah, dengan alasan supaya gampang kalau sudah terima uang tinggal jalan saja. Sambil menunggu, Pak Ahmad pun duduk di dalam becaknya. 5 menit berlalu, tapi wanita tersebut belum muncul juga. Pikiran beliau, mungkin wanita itu agak susah cari uang 1.000-an atau uang pas. Tak apa pikirnya, daripada bosen, dia pun mengeluarkan tembakau dan kertas rokok dan melinting rokoknya, lalu menyelutkan api untuk rokok lintingan buatan sendiri dan sekaligus istirahat sebentar. Di tempat lain ada sekelompok peronda sedang menjalankan kewajibannya untuk menjaga keamanan kampung mereka. Jangan kalian bayangkan seperti kampung penulis ya, karena wilayah daerah A
juga meliputi lahan-lahan tanah yang ditanami tebu-tebu yang siap panen, dan mereka juga harus menjaga keamanan selain kampung di daerah itu juga tanaman-tanaman tebu itu, karena biasanya saat seperti ini pasti akan ada yang sering mengambil tanaman-tanaman tebu tanpa izin alias mencuri. Setelah berkeliling-keliling meronda, akhirnya sampailah mereka di dekat Pak Ahmad yang sedang asik merokok di dalam becaknya. Karena memang kondisinya gelap, karena lahan-lahan tanah tanaman tebu agak di luar rumah-rumah penduduk, mereka seperti mendengar seperti ada suara yang mencurigakan dari arah satu lahan tebu. Lalu sambil mengendap-endap, mereka berjalan mendekati suara itu dan melihat ada becak sedang parkir di lahan tebu tersebut. Pikiran mereka saat itu kalau ada yang mau nyolong tebu dan mengangkat hasil nyuri tebu dengan menggunakan becak. Tapi setelah dekat dengan becak tersebut, sampai kaget kalau di tempat duduk becak ada seseorang yang sedang merokok dengan santainya. Lalu para peronda menyapa Pak Ahmad dan segera menanyakan kepentingan beliau di tempat itu. Pak Ahmad dengan santainya menjawab pertanyaan itu, kalau dia barusan mengantar seorang wanita di rumah yang ada di belakangnya dan sedang menunggu sisa uang yang akan diberi wanita tersebut. "Rumah yang mana, Pak?" tanya salah satu peronda. "Rumah di belakang saya ini loh, Pak," sambil menengok ke belakang dan mengarahkan telunjuknya. Saat itu Pak Ahmad masih melihat ada rumah bagus di belakang becaknya, tapi para peronda tidak melihat apa-apa, hanya lahan tebu yang gelap. Akhirnya salah satu peronda yang ternyata RT di wilayah itu menyadari ada kejanggalan yang dialami Pak Ahmad. "Turun dari becaknya dulu, Pak," katanya dengan ramah. Pak Ahmad lalu turun dari becaknya, lalu oleh Pak RT digandeng ke belakang becaknya. "Nah, sekarang bagaimana, Pak? Jenengan masih lihat apakah ada rumah?" kata Pak RT. Pak Ahmad melihat ke arah yang ditunjukkan Pak RT dan sadar dan kagetlah beliau. Ternyata tidak ada rumah lagi seperti yang dia lihat sebelumnya. Dan setelah melihat sekelilingnya, lebih kaget lagi karena ia dan becaknya ada di tengah tanah untuk lahan tanaman tebu. Syok? Ya jelaslah. Setelah agak tenang, beliau cerita kalau barusan terima uang 5 ribuan dan ternyata setelah diambil dari dompetnya, untunglah masih dalam bentuk uang sungguhan. Setelah itu, Pak Ahmad dan para peronda mengeluarkan becaknya dari jalan tersebut. Setelah itu, diantar sampai ke perbatasan kampung. Saat kutanyakan pada Pak Kodrat, dari mana beliau tahu cerita tersebut, katanya sih istri dari Pak RT itu kan yang jaga kantin di skuadron beliau. Saat paginya mengantar makanan dan snack untuk dijual di kantin itu, beliau bertemu dengan Pak RT tersebut dan diceritakan peristiwa yang terjadi tadi malam waktu itu. Demikian sahabat sejuta kisah, sebuah kisah yang menarik dan mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan kisah-kisah nyata terbaru dari kami setiap harinya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.